Dua bank digital ini memiliki backingan yang cukup kuat dan masing-masing namanya berawalan huruf S. Dan inilah. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan perbandingan antara dua bank digital terbesar di Indonesia. Salah satunya ya, bukan ini terbesar tapi salah satunya, yaitu Sibank dan juga Superbank. Kebetulan namanya depannya berawalan huruf S antara Superbank dan Sibank. Cuma yang membedakan yang satunya orange, yang satunya hijau. Oke, jadi di sini kita nanti akan bandingkan mulai dari latar belakang, sejarah, fitur, keunggulan, dan juga ini cocok digunakan untuk apa. Oke, kita masuk yang bagian pertama, yaitu tentang latar belakang. Sibank sendiri ini kalau kalian pernah buka artikel ya, ini adalah bank yang didirikan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto, dengan nama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE tahun 1991. Sumitro ini memang memiliki cita-cita meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan koperasi tanah air melalui pendirian BKE. Jadi awal mula Sibank adalah BKE atau Bank Kesejahteraan Ekonomi. Sedangkan Superbank ini awalnya adalah PT Bank Fama Internasional yang berdiri di Bandung tahun 1993. Jadi lebih tua Sibank ya. Di tengah transformasi menjadi bank yang berfokus pada layanan digital. Pada awal tahun 2023, Bank Fama resmi menjadi Superbank dan memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dengan kantor cabang di Jakarta dan di Bandung. Superbank memasuki era baru menjadi bagian dari MTech Group pada tahun 2021, diikuti oleh Grab ya, dan Singtel tahun 2022. Jadi kita tahu antara Superbank dan Grab itu memang memiliki kaitan yang erat, makanya warnanya sama-sama hijau. Sedangkan Sibank itu induknya adalah Si Limited alias induknya Shopee yang notabene warnanya adalah sama-sama orange. Jadi itu bukan suatu kebetulan warna hijau dan orange, memang di belakangnya ada backingan yang cukup kuat, yaitu Shopee dan juga Grab. Oke, kemudian yang kedua adalah fitur favorit atau fitur yang sering digunakan. Untuk Superbank sendiri, fitur favorit saya itu ada di bagian tabungan utama, saku, dan juga celengan BI Superbank. Yang mana tabungan utama ini kita bisa split per room tujuan masing-masing. Sedangkan saku BI Superbank ini hampir sama seperti tabungan utama. Yang membedakannya adalah kalau saku itu ada bunganya. Bunga untuk Superbank itu bunga dibayarkan setiap sebulan sekali ya. Itu yang di Superbank. Kemudian ada celengan. Nah, celengan ini adalah celengan kalau kita set dia goalsnya 1 juta, maka kita nggak bisa ambil sebelum 1 juta tersebut. Sebenarnya bisa diambil, tapi bunganya nggak dapat. Ya, kita kemarin mencoba melakukan simulasi, mungkin saya lupa sih untuk screenshot. Jadi kita 500.000 1 bulan, H-3 itu mau saya ambil. Nah, bunganya itu nggak bisa. Harus pada saat hari tersebut itu baru bisa diambil untuk bunganya, alias bisa dicairkan semuanya. Itu untuk Superbank. Terus kalau di Sibank, untuk fitur favoritnya ini terutama adalah integrasi dengan platform Shopee, yang mana ketika kita mau belanja atau check out di Shopee Food, itu kita bisa paymentnya menggunakan Sibank. Salah satu yang sering digunakan adalah itu. Karena apa ya, jujur aja di Shopee itu kita bisa payment CO barang dan juga payment CO untuk makanan ya. Dan mengapa sih kok harus Shopee? Ya karena promonya banyak. Sekarang eranya adalah promo banyak untuk meningkatkan retensi belanja. Sedangkan kalau Grab itu mungkin jarang ya, dan juga harganya dia lebih mahal. Makanya kenapa kok Superbank tidak dikaitkan dengan Grab. Lalu untuk Sibank itu bunganya itu cair setiap hari ya. Bedanya dengan Superbank yang setiap bulan sekali, kalau Sibank itu cairnya setiap hari. Selain itu di luar itu semua, dua aplikasi perbankan ini memang memiliki gratis transfer ke semua bank ya. Masing-masing memiliki kuota. Nanti kalian cek aja sendiri kuotanya di sini ya. Jadi untuk Superbank dan Sibank ini memang didesain adalah bank digital yang tidak mengeluarkan biaya admin dalam melakukan transfer atau transaksi perbankan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu fitur yang harus ditingkatkan. Untuk Sibank sendiri, keterbatasan akses ATM untuk tarik tunai, sehingga pengguna mungkin dikenakan biaya saat menggunakan ATM bank lain ya. Itu untuk Sibank, tapi rata-rata ya bank digital untuk ATM-nya memang saya rasa minim sekali ya. Baik Superbank ataupun Sibank itu sebenarnya itu sama saja ya, sama saja. Tapi kalau Sibank itu seenggaknya ada kantor cabang kalau di Surabaya. Kalau Superbank saya nggak tahu di mana, selain di Jakarta dan di Bandung. Oke, jadi itu tadi untuk fitur yang perlu diperbaiki. Memang tidak dalam apps-nya, tapi kemudahan dalam transaksi offline-nya ya. Salah satunya adalah tarik tunai tanpa kartu.
silakan diperbaiki. Coba cek di bank Saku itu bisa loh ya, tarik tunai ya di bank apapun, tapi ya begitu, memang ada biaya admin dan dia disediakan kartunya juga ya. Kalau di aplikasinya memang hampir rata-rata sama semua bank digital, tidak ada yang lebih memberikan sebuah effort yang lebih kepada user gitu ya. Oke, poin berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan. Untuk si bank, kelebihannya itu bunganya tabungan kompetitif, integrasi dengan Shopee dan bebas biaya admin. Tapi untuk kelemahannya kita kembali ke poin sebelumnya, yaitu kekurangan akses ATM memang sih. Lalu untuk Superbank, kelebihannya itu bunga tabungan lebih tinggi, kemitraan strategis dengan Grab dan bebas biaya admin ya. Tapi kelemahannya adalah bunga cairnya setiap sebulan sekali. Nah, beda dengan si bank ya. Jadi itu masing-masing kelebihannya. Kalau Grab, kalian pakai Grab, cobalah Superbank. Banyak promo di situ. Tapi kalau kalian pakai Shopee, ya pakailah si bank, supaya transaksi pembayarannya lebih cepat dan juga lebih instan. Oke, dari paparan saya semua itu tadi antara si bank dan Superbank, memang kita bisa menyimpulkan ya, si bank dan Superbank menawarkan kelebihan masing-masing sebagai bank digital. Si bank unggul dalam integrasi dengan Shopee dan fitur yang lengkap, sementara Superbank menawarkan bunga tabungan yang lebih tinggi dan kemitraan dengan Grab. Pilihan tergantung dari kebutuhan masing-masing dan preferensi pengguna ya. Saya cuma memberikan informasi bagaimana antara Superbank dan juga si bank ini. Oke, tambahan lagi bagi kalian yang suka mencari promo, cobalah di Superbank ini join melalui link saya di bawah. Nanti kalian akan dapat promo seperti yang ada tampilan di sini. Ada kris super promo, ada cashback ya. Jadi per Maret ketika kalian mau ngajak teman, cashback hingga 250.000. Terus ada biaya transfer dan lain-lainnya. Itu untuk Superbank. Kalau untuk si bank, dia 35.000 ya. Untuk promonya juga bunga tabungan dan lain-lainnya juga ada ya. Oke, itu aja yang perlu saya jelaskan antara Superbank dan si bank. Bagi kalian yang ingin request perbandingan bank apa lagi, coba komen di bawah. Atau bagi kalian yang ingin lebih detail lagi, coba komen di bawah. Saya terbuka untuk feedback semua. Oke, saya Rizky undur diri. Thank you and see you next video. Tapi